Lagi di Oh, kafe Bang. nih Aziz. Lagi di kafe. Hah? Lagi di kafe nih. Enggak, di rumah aja gua. Oh, Orang mana? putus-putus suaramu. Jaringan abang yang jelek itu. Mungkin Surya jaringanku mana? yang nggak bagus ini. Ini baru masuk. Mas Surya. Masuk. Halo, Mana kameranya? Halo. halo bro. Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat. Mana kabar Mas Teo, sehat? Alhamdulillah Lah, sehat. turun les. Mana dia ya? Oh, ini baru masuk lagi jaringan berarti. Bang Toro, jaringan apa jelek ya? Hah? Yaudah Pak ya. Aku bingung kali nih Pak ya. Soal operator. Oh, Kemarin tahu kita kok kan, bingung. Hah, kemarin kan kita kan udah gimana? ngerjain PPT. PPT-nya itu kan ada gitu. Tapi masalahnya sekarang nih, gimana sih? Nggak dapet juga gitu makna apa definisi kayak sejarahnya kayak gimana perhitungannya itu nggak dapet banget gitu untuk skala susah banget kalau nggak dipahami banget gitu. Cak sama-sama kita beda di sini Pak Yo. Oh, saya sih sebenarnya nggak paham juga. Tapi bisa lah. Saya terangkan dikit-dikit kita diskusi, ya kan? Namanya juga saling bantu-bantu kan? Bolehlah coba di-share dulu lah. Biar nanti saya bikin terang-terangin. Mana tahu bisa bantu-bantu. Supaya lebih ngerti tentang eskalator. Ya kan? Bisa nggak Pak Yo aja yang share screen? Oh, saya ini. Oh, Soalnya di sini bisa. susah banget takut jaringannya lola nanti. Ya, oke. Dicoba dulu nih. Coba ya. Nah, ini udah kelihatan nggak ini kira-kira? Oke. Oke, kelihatan. F5, F5, Belum? F5. Oh, F5. Duh, sebelumnya sih karena ini kita barengan sih kemarin hari itu ya, baiklah kita kenalkan diri dulu lah, ya kan? Itu tuh kalau boleh. Ya kan, supaya tahu nih orang-orang tuh pengen ngerti. Nah, itu tuh yang paling harus tuh nama saya guys, Suryo Soekarno PK, Elmen leader ya kan? Oke, yang nomor Halo 2 siapa? Fahmi. Saya Muhammad Taufik Aji, halo brother. Oh, Yo. saya Toto Pak hadir. Host angkatan 16. Semua apa ada nih? Mas Tambu nih. Oke, nah ya kita ke itulah ke eskalator supaya agak-agak sedikit ngerti ya. Nah, jadi sebelum kita apa definisinya dulu lah, ya kan? Nih definisinya. Jadi kalau teman-teman nih mau tahu eskalator tuh apa, yang sebetulnya pada prinsipnya itu adalah transportasi vertikal. Sebetulnya nggak hanya eskalator sih. Jadi ada namanya lift. Kalau teman-teman tahu sering ke Sun Plaza, ke Carrefour, itu yang vertikal langsung itu dari bawah ke atas, terus turun lagi dia pakai sling biasanya. Ya kan? Mungkin teman-teman pada lihat lah ya, udah pernah tahu. Terus ada yang kedua namanya travelator. Travelator itu ingin nggak di Carrefour tuh? Ada yang pernah lihat Nah, nggak kira-kira di Carrefour tuh? iya yang panjang banget kalau nggak salah. Nah, kalau Kalau Bro di, Atis di pernah lihat juga nggak? bandara juga termasuk nggak sih travelator? Bandara, ya itu termasuk travelator sih, yang horizontal itu, yang mau ke gate berapa itu. Nah, jadi travelator itu apa? Dia itu yang kalau kita di Carrefour itu dia horizontal gitu, derajatnya rendah paling 15 derajat lah. Itu biar kalau misalnya kita pakai troli untuk lantai 1, lantai 2 terus baliknya turun. Nah, mungkin kalau udah pernah sering hangout ke sana belanja, tahu lah ya, mudah-mudahan ya. Atau seperti tadi Fahmi bilang yang di bandara tadi itu Kuala Namu. Nah,
Ini baru sekarang kita masuk eskalator. Jadi nggak komplit lah kalau kita nggak tahu dulu apa sih itu eskalator itu apa itu sebenarnya. Nah, eskalator sebenarnya sih kayak tangga, step tangga gitu ya. Jadi berupa transportasi vertikal, dia itu digerakkan oleh konveyor sama yang dia di jalur ada relnya nanti. Nah, derajat bisa lebih tinggi dari travelator tadi, ya kan? Nanti saya bantu jelasin deh berapa derajat kira-kira bisanya. Nah, jadi apa penggeraknya? Itu dia berupa digerakkan dari rantai yang digerakin oleh motor. Motor itu ya yang berputar itu ya mesin gitu. Jadi dia ada ruang mesinnya nanti di eskalator tuh kalau kita tuh ada gambar eskalator. Kayaknya teman-teman udah pada tahu lah ya eskalator. Atau ada yang kira-kira pengen dikit tambah ini? Ada yang nggak tahu Jadi atau Pak ya, dari yang Bapak bilang tadi, eskalator itu kayak ya berupa tangga dengan mesin dan rel yang untuk ngejalanin, jadi ya lebih memudahkan kayak otomatis gitu nggak sih? iya, iya sih bener. Jadi dia otomatis jalan dulu dia sesuai dengan apa. Kita tinggal melangkah aja, habis itu tinggal udah nggak akan dibawa kita ke lantai atas atau berikutnya bisa juga turun. Kayaknya Paham? tahu lah ya, aman lah ya. Paham lah ya Jis ya, Bro Turo ya. Paham lah, paham. Alhamdulillah, itu dia. Nah, next nih, dari kita udah paham nih apa itu eskalator. Masa kita nggak tahu sih sejarahnya, ya kan? Kita kan pengen kenal juga. Nah, kalau sejarahnya itu sebenarnya sih ada 3 orang nih, agak ribet tapi nggak apa-apa. Nah, jadi dia yang pertama yang dikenal sekarang itu dia siapa sih penemunya itu si Jesse Wilfred Reno. Nah, dia itu penemu dari eskalator atau tangga jalan yang kita ceritain tadi tuh. Ya, jadi sebelum Reno sebenarnya ada. Itu namanya si Nathan Ames itu dari Saugus itu. Cuman ya mungkin si Mbah Ames ini nggak pernah direalisasikan. Jadi si Jesse Wilfred Reno lah yang kemudian dia mengambil alih, kemudian diperkenalkan tahun 1892. Jadi udah 100 tahun yang lalu kurang lebih itu. Nah, dia mematenkan itu supaya jadi itulah penemunya dia dan apa sih nama produknya disebut incline elevator. Jadi dulu nama itu incline elevator awalnya. Baru nanti ada perubahan nama setelah dia bekerja sama dengan suatu perusahaan tertentu. Nah, jadi sini ada sejarah selanjutnya nih. Jadi setelah apa kan tadi tuh sama si Wilfred Reno, nah tahun 1890-an tadi, 100-an tahun lebih, ada rupanya yang mencoba untuk membuat kayak eskalator tadi tahun 1987. Nah, ada namanya Charles D. Sebregers. Dia itu mengklaim itu kalau dialah penemu eskalator. Nah, memang sih benar. Penemuan eskalator dari si Reno sama si Charles itu memiliki perbedaan, benar. Jadi eskalator Reno tuh yang dulu pertama kali tahun 1890-an tadi itu, dia itu hanya menggunakan ban berjalan, tidak ada ujungnya. Nah, kalau si Charles de Sebegers ini, dia ada pijakan kayak kaki tangan kita lihat sekarang ini. Itu tahu sih siapa tadi itu si Sebegers tadi. Nah, tapi tahun 1899 itu waktu kemarin atau si Reno itu makanya dia bekerja sama dengan si perusahaan namanya Otis. Itulah kalau kita sekarang itu di tangga berjalan eskalator itu lihat deh pasti ada namanya Otis di situ. Nah, jadi si Charles Sebregers tadi ini yang bergabung dengan perusahaan Otis tadi ini menciptakan tadilah sebuah eskalator itu pertama kali itu dipakai di tempat umum itu di Paris Exhibition tahun 1900. Jadi umurnya sih sudah relatif lama ya sebenarnya ya. Nah karena sudah begitu lama dan cari si baru tadi itu si Charles de Sebregers tadi itu mengklaim tanpa ada yang mungkin relatif lebih patenkan nama, maka yang sekarang dan orang mengakui, dunia mengakui bahwa menemukan eskalator tetap yang kemarin hari itu yang 1890-an tadi si Jesse W. Reno. Nah, itulah sejarahnya. Ribet ya kayaknya ya guys ya. Ribut ya. Karena Agak ada ribet dua sih. penemu, maksudnya ada 2 orang yang mengakui kalau itu karyanya nggak sih, jadi makanya sedikit bingung. Bener.
Memang sih si Renault itu Oh. pertama kali dia kayak ban berjalan gitu aja sih. Itu sih kelemahannya. Tapi kan orang memandang awal mulanya di dia. Jadi tetap dunia mengakui si Jesue Renault lah yang menemukan si eskalator itu. Apa ya, Ini kira-kira ngerti nggak ya guys? Apa tuh? iya, Apa itu? masih bingung juga sih. Ini pasti nggak kalau dari segi perencanaan atau standarnya dari eskalator sendiri ada nggak sih, Mas? Hmm, pastilah. Namanya juga barang sesuatu yang diproduksi massal tuh ada tuh Hmm, standarisasinya. kurang Nah, paham sih. Bisa lah iya. dijelasin kan, Mas? Ya, bisa lah, pelan-pelan lah, sama-sama kita ya. Nah, jadi ini ada perencanaan standar seperti tadi kata Bro Ajis ya. Nah, perencanaannya sih, ini secara standar ya, ya memang jadi eskalator ini dia tuh digerakkan oleh motor listrik. Tadi bener yang dibilang sama si Fahmi, dia pakai motor listrik. Jadi berputar, jadi motor listrik tadi itu diputar dengan kecepatan yang perlahan. Paling kecepatannya itu sekitar 0,45 sampai 0,6 meter per detik. Jadi nggak terlalu cepat. Supaya apa? Ya menjaga keselamatan sih sebenarnya. Nah, tapi ada juga yang eskalator bisa bercepat dari 7 meter per detik. Itu pada fungsi-fungsi tertentu. Tapi yang eskalator kita pakai di tempat umum, di mall, tempat lain tuh yang 0,45 sampai 0,6. Nanti kalau kita kencang kali, wush, 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 susah juga ya kan? Jatuh ya kan? Bener nggak sih? Pak ya, Jantung nenek Ah, dah. Pak ya, tapi kan pernah gitu ada kayak eskalator tercepat. Itu aman nggak sih? Kayak eskalator loh terbuka gitu. Jadi gimana sih kecepatannya gitu kok bisa beda-beda? Kayak melewati standar nggak sih? Ada nggak yang melewati standar gitu? Apakah aman kalau melewati standarnya itu? iya. Kayaknya sih standar kecepatan kalau kita eskalator itu sebenarnya nggak bisa terlalu cepat ya kan, karena kan yang diperhitungkan adalah yang diangkut adalah orang. Jadi faktor keselamatan, safety itu yang paling penting. Ya kan, buat apa kita naik ke lantai selanjutnya, lantai lebih tinggi, tapi bisa membahayakan kita kan gitu. Walaupun otomatis harus diatur lah untuk keselamatan kita. Jadi diupayakan memang punya standar sebelum bisa diproduksi, dia harus ada standarnya dulu, diuji dulu. Itu sih kecepatan tadi yang 0,45 sampai 0,6 itu. Itu kita pakai. Biasanya seperti itu. Nah, kayak itu dari segi kecepatan nih. Nah, kalau dari segi jenisnya ada dua. Pertama yang tunggal. Dia agak kecil itu untuk satu orang lebarnya ya. Jadi yang dihitung adalah lebarnya. Jadi 60 cm sampai 81 meter, 81 cm dan jalur ganda untuk dua orang. Itu sekitar 1 meter sampai 1,2 meter. Nah, itu yang kalau pernah lihat nggak sih yang 60 sampai 81? Ada pernah lihat? Ada yang pernah ngerasain nggak? Nggak pernah sih, Mas. Tangganya agak Kayak kecil. Satu orang gimana? Belum pernah ya? Belum Kalau Bro Turu, jalan tuh ke apa? pernah. Ke Binjai Supermall tuh. Binjai Ada Supermall. itu. Oh, yang di outdoor. Bukan, dia di dalam mallnya tuh ada cuman satu orang aja bisa. Oh, Jadi kita enggak. pegangan langsung udah gini. Pernah lihat serius. Ntar iseng-iseng jalan ke Binjai Supermall tuh ada tuh. Tapi kalau di mall-mall di Medan rata-rata yang bisa 2 orang plus 1 orang anak kecil lah ya. Nah, jadi tadi kan kita bilang ada travelator kemiringannya tuh 15% paling gitu karena dia bawa troli ya. Kalau ini kita bisa 30 sampai 35% itu. Maksimum tuh 35%. Kalau lebih tinggi dari itu, yang mending pakai lift aja, bahaya. Gitu ya kan? Nah, ada cara lain itu ya. Jadi dan maksimum itu ketinggiannya itu 20 meter. Dengan ketinggian Maksimum maksimum ketinggian 20 20 meter. meter. Jadi sebenarnya Berarti gini, misalnya dari lantai 1 ke lantai 2, 20 meter gitu masih bisa dijangkau dengan eskalator gitu, Pak ya? iya. Nah, jadi Wow. kemampuan standar dari eskalator tuh bisa 20 meter sebenarnya. Cuman karena memang itu 20 meter panjangnya sampai ketinggian Oh, maksimumnya itu. panjang. Iya. Nanti Tapi uh, ya oke. oke, jadi itu ketinggian maksimum 20 meter itu dalam tahap tertentu kayaknya nggak dapat panjang total maksimalnya itu. Itu mungkin kayaknya sepertinya. Soalnya nggak Nah, mungkin juga 20 meter dijangkau sama eskalator nggak sih? heeh. Iya. Sedangkan lift aja tadi yang vertikal langsung supaya bisa itu kan mending pakai lift. Itu
jarak dia 20 meter. Nah, itu tadi yang jadi situ ada RAM. Kalau tadi kita bilang travelator itu yang 15 meter, 15 derajat, yang 0,6 tadi dia travelator itu ya bisa relatif lebih cepat lah ya. Walaupun sekarang di setting tetap lebih lambat. Tetap standar untuk ke standar supaya barang jangan jatuh. Itu sih standarnya, Jis. Untuk standarnya. Jadi berdasarkan kecepatan sama lebarnya. Sama lebarnya. Berarti Ya ada kan? yang untuk 1 orang, ada yang untuk lebih gitu ya, Mas, berarti ya. Bener. Lanjut dengan kira-kira nih. Bro Toro, Lanjut paham deh. kan, Bro? Jaringan Oke. kayaknya itu. Jaringan. Oke, nah jadi tadi ada standarnya kan. Nah, sekarang ada kedengeran nggak sih suara saya jelas nggak ini kira-kira? Jelas aja, Pak. jelas. Oh, sangat jelas Mas Surya. Nah, jadi eskalator ada kemampuan, ada standarnya tadi dari segi kecepatan sama dari segi apa namanya? Lebar. Nah, sekarang ada dari beban yang diangkutnya. Jadi kalau dengan eskalator tunggal tadi itu dengan kecepatan 0,45 itu bisa dalam 5 menit bisa 170 orang. Itu standarnya ya. Nah, kalau yang kecepatan 0,6 kan lebih cepat tuh. Dalam 5 menit bisa 225 orang. Orang dewasa ya dalam standarnya. Terus ganda kalau yang tadi bisa 2 orang itu dengan kecepatan 0,45 detik dia itu bisa 340 kan udah 2 orang kali 2 dia. Nah, kalau yang 0,6 bisa 450 orang per 5 menit. Jadi itu hitung-hitungan standarnya sih. Kalau dalam 5 menit ya bisa mengangkut orangnya. Oke, itu tadi kalau dari aman lah ya. Kalau ini ya gampang banget ya kan dibaca aja bisa kan nih guys ya? Ini masih aman, ada tulisannya soalnya. Aman. Nah ini tadi. Jadi si Aji tadi masih tanya standar. Wah jadi kalau eskalator itu pusat perbelanjaan itu kita lihat itu di mall-mall tuh banyak sih ya. Jenis-jenisnya kita lihat ada yang bersilangan. Kalau bersilangan terus ada sejajar. Kalau sejajar saya tahu nih di Carrefour nggak mana sih ya? gitu semua? Carrefour. Kalau di Carrefour yang tata letak sejajar yang bawah tuh alur menerus. Benar nggak sih? Jadi mungkin di Sun Plaza atau di mana tuh mall yang di apa itu yang dekat Belapang Merdeka? Podomoro atau Center Point, Center Point. Center Point. Nah jadi itu dari segi apa namanya itu peletakan-peletakannya ada yang silang, ada yang sejajar. Tapi sejajar tuh muter dulu yang nomor 2 tuh, sadar balik lagi kita baru naik ke atas, balik ke atas gitu. Terus kalau yang bawah ini total sejajar naik langsung naik lagi kan gitu. Tapi kayak Itu jarang ya langsung naik lagi itu. Jarang sih, tapi ada lah pasti kan. Pasti itu karena digunakan juga kok ya. Itu tadi standar-standarnya ada lagi nggak ya? Habis nih kayaknya nih. Itu tadi ya dari banyak jenisnya ada berdasarkan jumlah angkutnya, lebarnya sama apa tadi? Kecepatannya ya? Itu Kecepatan. sih jadi semua punya standar dia. Kalau nggak bisa diproduksi ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi udah standarnya. Terus apa-apa aja sih? Teman-teman ada yang tahu nggak peralatan apa aja yang ada di tangga jalan tuh? Kira-kira aja lah dulu. Kira-kira Yang yang pernah jelas lihat tangga kayaknya jalan. rel nggak sih? Apa rel untuk mutarin tangganya gitu. Macam anak tangganya juga tuh Mas ya kan? Ya, anak tangga. Kalau Bro Kira-kira tuh begitu. Yang lain macam apa? Handle. Ya benar, railingnya sih. betul handrail. Nah, Sama kayaknya ada sih jadi di bagian ini paling nih bawah kalau gitu. peralatannya benar tadi kalau Terus ya. Kalau secara jelasnya gimana sih nih Mas? Ada Iya. berapa gitu peralatannya itu? Nah, jadi nih peralatannya nih. Wah, memang agak ribet nih. Kita udah baca bicara teknik nih. Kita jurusan Di sini arsitek Pak ya apa yang sih? buat saya bingung. Pusing. Jadi ini sederhana aja lah kita jelasinnya ya. Nah, jadi
apa aja sih bagian-bagian atau peralatan dari si itu tadi. Pertama sih pasti rangkanya. Rangkanya itu artinya kalau kita lihat itu pasti rangkanya cenderung dia kalau kita dia bentuknya standar gitu ke atas gitu dia. Gini naik lagi gitu. Jadi apa aja? Jadi tadi di rangka yang atas tuh di lantai yang naik ke atasnya di lantai yang mau kita tuju, baru rangka tengah, badan bodinya itu sama rangka bawah. Nah, jadi rangka frame struktur ini dia pakai Habim. Mungkin teman-teman nggak ngerti Habim tuh seperti apa, orang baja sih yang tahu ya. Nggak apa-apa sih kita nggak mesti tahu banget. Kita kan arsitektur ya kan. Betul, 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 betul. Nah, keuntungannya apa nih? Keuntungannya kalau dia yang rangka frame struktur ini dia dipisah-pisah. Jadi bisa dimasukkan ke kontainer. Jadi pisah-pisah tuh, bagian atas pisah, bagian badan pisah, bagian bawah juga pisah. Jadi bisa masuk ke kontainer. Terus bisa karena dipisah-pisah masuk ke dalam yang mode instalasinya itu lebih mudah kan? Karena kan bisa dipisah-pecah. Ya kan? Jadi mobil tuh misalnya hanya kapnya aja dulu, mesinnya aja dulu. Jadi bisa dicicil bawanya. Nggak mesti yang lewat jalan yang besar atau area pintu yang besar gitu. Terus mudah dipindahkan tuh. Kenapa kan pisah-pisah tadi? Itulah keuntungannya. Karena dia mudah, karena dia perbagian. Kalau bayangkan kita gini lah, kalau misalnya ini rangka frame ini maksudnya bagian kepala pisah, bagian badan pisah, bagian bawah pisah. Itu sih. Jadi memudahkan dalam segi instalasi. Nah, kerugiannya apa? Karena tadi pisah-pisah, dia materialnya harus agak lebih kuat tuh, jadi lebih berat dari segi rangka. Itu Ya, sih pasti. kelemahannya. Pakai Habim loh. Dan pemasangannya tuh butuh tenaga terampil. Jadi Fahmi, Ajis, Bro Turung mungkin nggak bisa lah kita. Saya pun nggak bisa. Jadi orang yang ngerti, Bukan ya kan? ahlinya gitu. Serahkanlah pada yang ahlinya. Nah, baru baru rangka struktur itu pemasangannya pakai konstruksi besi, Habim tadi sama siku. Pusing ya kayaknya ya. Tapi pada intinya Habim deh material utamanya untuk rangka. Bener. Baru disupport pakai siku sebagai relnya. Bener, Nah, bener. oke, next Pak ya. Nah, terus tadi rangka struktur frame. Nah, sekarang rangka struktur yang dia beda. Tahu kalau tadi itu pisah-pisah, kalau sekarang tetap menggunakan Habim tadi berbeda dengan eskalator yang tadi menggunakan Habim. Kalau rangka ini dia udah jadi satu kesatuan. Jadi kita beli jadi, kayak beli handphone, beli jadi, beli gitu, nggak beli satu-satu. Nah, kira-kira tahu lah ya keuntungannya ya. Karena tadi langsung jadi bisa didesain lebih ringan sama pabriknya. Terus karena udah jadi kan udah ringan, terus habis itu dia langsung pasang aja kan, tinggal templokkan plek ke lantai 1, lantai 2, lantai 2, lantai 3 begitu. Ya kasarnya seperti itu, lebih mudah Lebih dan cepat lebih lah cepat sih proses dalam pemasangan. finishingnya gitu ya Mas. Nah, tapi ada kerugiannya. Dia harus memerlukan transportasi yang khusus, terutama untuk unit-unit yang panjang dan tinggi. Karena kan dia tadi beli jadi, kalau panjangnya ke sana jauh, kan berarti harus menyediakan angkutan yang lebih panjang kan? Terus masuknya gimana tuh? Jalan masuk ke lokasi butuh pemasangannya perlu dipersiapkan dari awal. Kalau panjang terus lebar, kan misalnya lebarnya ada berapa sekian meter, kan harus bisa lewati sepanjang itu juga. Gimana pintunya? Harus disediakan dulu. Berarti kalau pakai yang ini berarti sebelum bangun dinding nggak sih? Itu harus udah dimasukkan dulu eskalatornya. Relatif sih ya sebetulnya bisa seperti itu. Struktur harus sudah ada dulu, balok kalau memang mau dimasukkan dulu boleh, tapi biasanya di finishing sih terakhir, cuman disediakan aja akses masuk gitu. Karena kan dia butuh kebersihan nih, bersih gitu. Ya kan? Karena dia alat mesin. Benar nggak sih? Ya kan? Iya. Jadi nggak bisa dicampur dengan debu-debu itu kan nanti kalau kita proses bangunan masih dibangun gimana dia kena pecahan batu ya kan, pecahan yang lain-lain dari tadi bahan-bahan untuk bangunan, bener kan ya? Dia biasa terakhir. Nah, terus setelah dipasang agak sulit dipindahkan. Kira-kira tahu kenapa? Karena dia Tadi satu kan beli kesatuan jadi Itu tuh. tadi karena besar itu nggak sih? Karena besar gitu? Gimana mengangkatnya? Karena Harus besar disediakan. gitu nggak sih? Karena besar sih, bener. Jadi dia ya harus minimal pakai kren lah. Tuh, kalau yang rangka struktur jadi dua nih. Pertama yang pisah-pisah, kedua yang dipakai yang langsung jadi.
Nah, next nih, lanjut aja nih. Ada Iya. lagi, apalagi alat-alatnya? Pertama rel, tadi betul kata Fahmi. Jadi rel itu fungsinya untuk mengarahkan gerakan dari roda rantai untuk gerakan anak-anak tangga tadi. Kalau kita bayangkan tuh tadi kan, kita bisa berdiri di atas step tangga, itulah tadi yang rel tadi itulah untuk menggerak apanya sebagai arah untuk gerakannya si roda tadi. Jadi istilahnya step chain roller dan anak tangga step roller. Dia itu sebagai pengarahnya. Posisiku tahu lah ya kira-kira guys ya. Iya. Tahu. Jadi disetel di kiri sama di kanan bawah Kanan. biasanya. Bener sih. Jadi posisiku sih supaya langsung jadi. Apalagi sih, dari kan tadi ada jenis-jenisnya, sekarang ada Ayo, suaranya kedengeran. Masa sih? Ini kalau sekarang dengeran nggak sih? Oke. Oke. Oke, jelas. Jadi ada Nah, setelah rel apa lagi alat-alatnya? Ada rantai sama roda gigi, bahasa kerennya chain sama gear. Jadi rantai sama roda gigi ini untuk menggerakkan anak tangga tadi, sama pegangannya tuh handrailnya. Betul kata Bro Toro tadi. Jadi kalau pengen tahu nih bagian-bagiannya lah ya, agak ke teknik kita. Jadi ada beberapa jenis rantai. Pertama, rantai penggerak utama atau driving chain. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya penggeraknya di atas motornya, geraknya di atas, penggeraknya itu motornya, maka itu dihitung namanya driving chain. Dia yang menarik. Nah, setelah pas itu ada penggerak anak yang tangga-tangga tadi. Jadi rantai tadi dikaitkan dengan anak-anak tangga. Step chain. Ditariklah anak-anak tangga tadi itu dengan yang tadi penggerak utama driving chain. Atau rantai penggerak utama. Nah, yang di bawah, dia itu hanya sebatas putaran roda aja. Itu namanya rantai penggerak tangan dan untuk yang tadi di atas tadi, yang untuk gerak tangan kita. Jadi rantai penggerak itu ada 3. Pertama, driving chain untuk menggerakkan. Si nomor 2, si rantai penggerak anak tangga-tangga. Satu lagi sama si, apa namanya itu? Handrail ya, kata Bro Toro tadi ya? Iya, benar. Handrail. Itu jadi, itu digerakkan sama si rantai tadi itu. Nah, jadi memang agak ribet ya kita kalau memahaminya kalau belum paham bagian-bagian mesin ya kan. Termasuk saya sih. Ampun Next, beneran. Pak ya. Oke, Tapi lanjut. itu ada beberapa jenis rantai. Nah, ya, karena kan gini, tadi kan sebetulnya ada 2 gini, rantainya utama itu ada 2, satu di atas, poros roda gigi atas, itu namanya upper terminal gear, sama poros roda gigi bawah atau lower terminal gear. Gini sih contohnya sepeda motor nih. Kan kalau ingin nggak di bagian mesin bawah itu sebetulnya ada kayak gear kecil. Kalau kita buka dikit mesinnya, itu kita anggap yang atas. Nah, baru yang bawah itu yang bagian belakang. Kalau sepeda motor di belakang tuh, kan ada juga yang gear besar kan? Iya, besar. Itu Iya. itu poros roda gigi bawah. Itu. Jadi dia ada dua jenis rantai dalam artian si gearnya. Gear itu paham nggak sih yang roda-roda gini, yang gerigi-gerigi gini kan ya? Oke, Iya, iya tahu. Oke, paham lah ya. Aman. Jadi ada di atas, ada di bawah. Di lantai yang atas dengan lantai yang bawah. Udah bisa dibayangin oke sih. Nah, next nih. Nah, jadi tadi sudah rantai, sudah gearnya. Nah, sekarang ada anak tangga. Mungkin anak tangga atau bahasa Inggrisnya step. Udah tau lah ya. Itu jadi yang kita pijak untuk tadi supaya kita bisa menggunakan eskalator, pijakannya ya. Tadi lebarnya udah tahu ya, antara 60 sampai 81 sama 1,2 sama 1 meter ya. Nah, bahannya sih yang kalau bisa, kalau step tangga di eskalator kita lihat itu dari aluminium dan stainless steel, bisa juga dicor. Tapi yang kita lihat kayaknya seringnya stainless steel ya, sama aluminium ya. Pokoknya dia nggak boleh terbakar deh, anak tangga itu. Nah, jadi ini dijelasin lagi nih, untuk memudahkan penumpang dalam membedakan satu anak tangga dengan anak tangga lainnya, harus beri warna kuning. Pernah nggak sih lihat warna kuning itu? Tahu lah ya? Pernah Iya, lihat ya? tahu. Nah, jadi kuning itu fungsi untuk apa? Sebenarnya untuk sedikit kita memberi warning juga dan memberi tanda gitu sudah ada untuk batas step naik gitu. Nah, ini itu jadi itu supaya kuning gampang dilihat sih sebenarnya. Warning gitu ya. Sekaligus batasan. Nah, terus ini tadi dijelasin lagi, udah diulang sih ya.
jenis-jenis lebar anak step tangga, ada yang 600 mm berarti 60 cm ya. Itu satu 10 orang. cm. 80 cm. Ya itu jarang sih. Tapi kayaknya Jadi saya itu beneran permintaan khusus itu keterangannya. Jadi yang sering standarnya dipakai yang 60 cm sama yang 1 meter atau 1,2 tadi. Oke ya, aman lah ya untuk ada tangga ini, simple ya. Nah, Nah, selanjutnya dinding penyangga rel, bahasa kerennya tuh balustrade. Nah, jadi oh. balustrade. Apa sih balustrade itu? Nih bayangin nih kalau pernah ke Carrefour atau ke Sun Plaza atau kemana tadi tuh yang di apa mereka lupa saya nih. Poin. Ada 2 tuh. Nah, jadi itu balustrade itu apa? Kan ada kalau misalnya eskalator tuh ada dinding kacanya kiri kanannya. Oh, itu balustrade. Itu dia pakai tempered glass balustrade. Dia tuh 10 mili tebal lumayan dan susah untuk pecah. Itu temper tuh memang jenis kaca nih kalau teman-teman mau tahu. Itu kaca yang sulit untuk pecah. Kalau kita pijak pun kita bisa ngayun. Kalau dalam keadaan horizontal, kita pijak dia ngayun namanya itu. Itu temper glass. Memang digunakan oleh si eskalator ini untuk segi keamanan yang menggunakannya. Sekali lagi keamanan. Supaya Dan menghindari kayaknya sih memang temper dipakai karena untuk karena kaca temper kan keras. Jadi mungkin nggak sih karena mengantisipasi pecah, jadi mereka menggunakan temper. Apalagi kan eskalator kan gerak gitu sih. Iya, benar. Jadi kalaupun menggunakan kaca, memang dia menggunakan kaca yang temper, artinya kaca yang tahan pecah dalam beban tertentu. Dia bisa beban sekian berapa ratus kilo baru bisa pecah. Itu sih. Jadi ada tekanan yang besar baru dia pecah. Itu temper glass. Nanti kalau teman-teman bisa mendalami tentang kaca akan tahu deh istilah temper glass tadi. Nah, tapi ada juga di beberapa tempat macam di bandara tadi yang Pami bilang menggunakan stainless steel balustrade itu biasanya agak di bawah. Itu dipakai untuk eskalator pada stasiun kereta, bandar udara. Benar kan tadi Pami nanya itu kan? Ya Ada benar. tadi itu ya travelator. Nah, itu ada juga gitu. Jadi dia itu dibatasi dengan balustrade yang supaya untuk menghindari apa ya? Benturan-benturan itu kalau misalnya yang untuk bawa troli ya. Troli Iya, iya. bandara ya. Itu dia. Tapi kalau yang di mall-mall ingat nggak teman-teman itu bukan balustrade sih, ingat nggak di bawahnya itu kayak ada bulu-bulu itu? Itu kalau iya, itu. kan untuk bersih sepatu nggak sih? Tapi kita sejauh ini kayak juga fungsinya emang untuk membersihkan nggak sih gitu doang? Iya, mungkin Jadi membersihkan biar kalau anti ada. selip aja nggak sih? Bener, iya sih. Jadi geli juga kalau kena kaki, kalau nggak pakai sepatu. Itu benar. Apalagi kalau pakai sandal jepit nggak sih? Pengalaman Fahmi itu. Aji sebenarnya juga geli. Itu dia. Next lah ya. Ketawa aja kita. Next. Oke. Ini tadi pegangan tangan handrail. Selanjutnya sayang berturun entah kemana nih. Nah jadi kalau kita lihat, jadi dinding penyangga tadi bagian atasnya itu kanan sama kiri itu ada balustrade supaya ya tangan kita lebih enak untuk memegangnya gitu. Simpelnya gambar kita di sebelah kanan tuh gambarnya. Jadi kalau mau agak sederhana kan, jadi bahannya ada bahan khusus tuh namanya karet hipalon. Dengan karakternya dia tahan panas dengan derajat tertentu. Kan dia bergesek terus tuh dengan relnya kan, dengan apanya dia bergerak mengikuti sama dengan gerakan bawahnya. Ya kan nggak mungkin satu ke atas geraknya ke bawah. Mana? Bener ya kan? Gerubang. Elep gitu. Oke. Itu bro Mas. Ini bro, terang handrail tadi yang bro bilang, ya kan? Nah, jadi itu memang tahan panas. Jadi dia kalau misalnya maaf, ini gini ada gerakannya, inilah handrail tadi kan, gitu. Ya kan, itu jadi handrail nih, jadi pelapisnya dari ya. Pelapis handrailnya supaya kita jangan untuk tangannya. Tebel nggak guys? Kalau kita itu ya. Tapi bisa kita goyang-goyang gini ya, kalau misalnya dipegang di eskalator ya. Sekarang lagi corona, kayak lagi bahaya megang itu nggak sih? Bener.
Oke ya, itulah lanjut ya. Nah, terus Hmm. ini nah, ini handrailnya tadi tuh mekanisme handrail ini dilengkapi tadi lebih lanjut tentang handrail tadi ya. Tadi itu jadi eh, dia itu dilengkapi dengan switch pengaman. Memang dia ada detektornya bahasanya, ada benda asing terjepit. Jadi kalau misalnya nanti ada yang terjepit itu menyebabkan macet tuh dia tapi ada toleransinya gitu kan. Menjual macet dia akan itu bisa berhenti otomatis gitu ya. Nah, begitu juga dengan panas. Tadi kan benda yang kejepit ya dari si handrail tadi. Terus dengan panas juga. Dia teman panasnya tunggu 400 sampai 450 derajat. Ya kan? Kita gimana tuh panasnya kan gitu kan baru dia bisa memuai ya. Iya benar-benar. Memuai ya. Muai. Jadi memuai itu bagian ujung sana itu ada detektornya dan memang nggak bisa itu jalan lagi. Tuh, jadi sebetulnya sih ini tadi udah dibahas dikit bahwa handrail ini juga digerakkan dia pakai roll gitu lah, kita mungkin nggak tahu juga belinya di mana, dia pakai digerakkan oleh motoran juga. Jadi dalam satu unit eskalator itu ada 4 gulung ya bahasanya ya gitu, 4 gulung itu. Cuman ya itu kan bahan pabrikan, kita juga nggak ngerti juga sih sebenarnya rollnya berapa butuhnya. Kadang kan panjang handrail juga, panjang si eskalator juga beda-beda kan ya tuh. Jadi intinya yang tahan panas lah, itulah handrail tadi ya. Nah, terus next. Nah, itu pijakan kan nih landingnya. Itu tadi pijakan landing tadi. Nah, jadi kita ya bener lah ya kan. Jadi lantai pijakan ditempatkan pada bagian masuk atau keluar. Gini sih yang kalau tadi kan step tangga tuh. Ya Yang kan? gerak. Nah, jadi ini bergerak juga. Nah, kalau kita lihat back dulu ya. Nah, ini kalau ini balik lagi dulu, back dulu. Nah, jadi gini nih, yang saya tangkap nih lantai pijakan landing itu gini. Ingin nggak sih teman-teman kalau kita naik eskalator itu yang 2 biji pertama itu tetap datar nggak ya? Iya, datar dia. Aha, iya, iya. Datar. Iya, jadi maksudnya lantai pijakan landing plate itu artinya kita menepakkan kaki pertama kali, ces. Itu kalau satu step tangga takutnya orang kepleset gitu. Jadi didatarkan sama dia. Jadi eskalator di lantai pijak penting ditempatkan pada bagian masuk dan keluar eskalator di kedua ujung. Jadi di atas dan di bawah untuk pijakan masuk dan keluar tadi itu. Memberikan Nah, jadi kemantapan saat berpijak. dan ya seperti kita bilang standarnya kan harus aman ya. Berarti lagi-lagi untuk pengaman lah ya Mas, untuk biar aman lah digunakan. Bener, karena dia otomatis kan kita kadang pun males bergerak kalau udah naik langkah jalan kan tinggal ngikuti aja kan. Tuh, jadi tahan api lah ya, yang stainless steel tahan api. Nah, ada lagi, ini. Ini yang di ujung. Iya, di bawah dan di atas juga sama kan ya? Jadi istilahnya namanya itu lantai bergerigi atau kompleks. Lantai pijakan ini diletakkan di bagian ujung juga, bener. Jadi itu untuk supaya kita nggak kejepit lah ya bahasa sederhananya. Atau Dan juga nanti bisa untuk pembersih nggak sih itu? Iya, nanti kalau tapi kalau pembersih banget, nanti pakai sapu juga, Mi. Tapi kalau ada material-material sama plastik, kita botol-botol gitu nggak sih? iya, dia nggak ikut masuk ke dalam ruangan mesinnya nanti itu. Fungsinya iya, supaya disisir. Makanya itu bahasanya komplit. Kom itu artinya sisir. Plate, plat. Jadi plat sisir. Bentuk kayak sisir kan, bener kan? Sisir cewek itu nggak sih? Itu kayaknya sisir untuk kutu kayaknya. Oh iya bener. Nah, lantai ini harus dibuat dengan tahan api juga dan memberi kemantapan saat dipijak. Jadi ya karena dia bahannya lebih tebal itu ya. Terus apa itu kayak sisir tadi, kita mantap sih karena itu besi bener gitu. Ya, udah pernah lihat lah teman-teman, itu ada bautnya sih kita lihat kan di atas di kanan bawah atau kanan atas ada ya, bisa dibuka. Nah, itu tadi bagian-bagiannya. Ada lagi ruang mesin ini. Nah, ini yang mungkin banyak nggak tahu bahwa di bagian bawah setelah kita tadi ada step untuk yang tadi komplit tadi ini ya. Nah, selepas itu ada ruangan mesinnya itu di bawah tuh kita lihat di
ujung bawah sama ujung atas. Di situ nanti ada motorannya tuh. Jadi ya sarannya ruang mesinnya itu ya memberi kelonggaran untuk orang bisa masuk ke dalam dikit lah untuk perawatan tadi, untuk ngasih oilnya, terus nanti bisa ada pencahayaan masuk ke dalam, gitu. Jadi si orang yang mau memperbaiki itu bisa sedikit punya tempat untuk memperbaiki alat-alat yang bisa terjadi kerusakan kalau ada yang rusak di bagian atas dan bawah. Itu seringnya nyangkutnya di situ sih, di ruangan mesin itu. Dan itu biasanya yang orang yang berkepentingan aja yang bisa buka itu. Orang maintenance lah bahasa kerennya ya. Maintenance. Dan itu pun bukan maintenance, sebenarnya maintenance memang orang yang benar-benar ngerti tentang mesin eskalator. Itu ruangan mesin tuh kayak kotak tuh yang warna biru itu. Tapi kayaknya nggak ada bening kayak kaca-kaca gitu juga, nggak ngerti juga sih. Karena belum pernah lihat. Teman-teman ada pernah lihat? Pernah sih Mas, kemarin pas mereka ganti oli di mall Center Point itu. Emang dia di atas itu, cuman nggak bawa kaca-kaca gitu nggak ada sih Mas. Cuman untuk tempat dudukan aja di situ sih. Gitu dia. Iya sih. Mungkin pas lagi kebetulan pas ada proses maintenance kali ya gitu ya Jess ya. Iya, kemarin Center Point. Oke, lanjut aja lah ya. Atau gimana ruang mesin? Next. Lanjut nggak sih? Lanjut. Kalau mesin orang maintenance. Lanjut ya. Oke. Nah, Jadi unit penggerak tadi kita bilang ada motoran tuh ya, dinamo motoran tadi. Terus ada reduction gearbox. Reduction itu artinya mengurangi kecepatannya. Kan mesin motor tuh cepat jadi harus ada pengurangan. Supaya tadi kecepatan berapa? 0,45 sampai 0,6 ya? Ya. Terus ada rem magnetik. Jadi kalau mau dijelaskan dikit, motor penggeraknya adalah motor dengan 3 pace. Waduh, susah banget. Frekuensi 50 Hz. Ampun. Entah apa itu lagi, ada star delta. Yang mungkin kita di luar pengetahuan kita lah ya untuk masalah itu ya. Udah ada yang di bidangnya. Bener. Nah. Baru diturunkan nih. Jadi putaran motor tadi diturunkan sama nomor 2 sebelah kiri tuh, reduction gearbox. Dia mendapatkan kecepatan tadi yang 0,45 sampai 0,6 per detik tadi. 6 meter. Dan ditotalkan jadi 30 meter per menit. Gitu. Ya kan, jadi 0,45 sampai 0,6 per detik. Per menit ya? Per detik ya, naiknya 0, itu. Nah, terus jadi kalau misalnya tiba-tiba berhenti tuh, ada yang nyangkut seperti Pak bilang tadi, di pinggir kiri kanan juga itu, jadi ada namanya rem magnetik. Untuk safety keamanan, kalau misalnya terjepit atau benda asing yang masuk ke sisi kiri kanan dari step tangga, maka ada rem magnetik juga itu. Itu fungsinya. Jadi overall sih memang sudah safety lah ya, walaupun pernah ada kejadian ya teman-teman lihat ya di YouTube atau apa gitu ya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan lah ya. Amin ya, guys. Amin. Oke. Nah, itu tadi peralatannya, Bro Ajis, Bro Fahmi, sama Bro Toro. Banyak banget ya? Banyak. Ada kurang lebih 12 sampai 11. Itulah. Pusing kita. Gak apa-apa, yang penting kita at least kita tahu ya kan, supaya kita nambah-nambah ilmu kita. Nah, tadi Fahmi tanya tentang perhitungan-perhitungan ya, Mi ya? Iya. Karena kan ini pastinya ada perhitungan, nggak mungkin mereka soal otak gitu nggak sih? Iya sih bener. Nah jadi perhitungannya itu, nih contoh-contoh sederhana aja lah ya supaya gampang. Jadi kita lihat dulu soal sebelah kanan nih. Jadi udah mulai pusing nih, ada asapnya di kepala ini. Jadi untuk yang paling sederhana, berapa sih panjangnya, contohnya nih pertanyaannya, berapa sih panjangnya kalau menentukan panjang bentangan eskalator, kita harus tahu dengan kemiringan 30 atau 35 derajat. Misalnya nih ketinggian lantainya 4 meter nih. Dari bawah ke atas 4 meter. Berapa sih dengan 30 derajat misalnya tinggi apa panjang dari eskalator tadi gitu. Panjangnya. Nah, jadi ada rumusnya tuh di sebelah kanan tuh. L itu panjangnya sama dengan 1.732 itu konstanta ya. Kali berapa sih tadi tinggi lantainya gitu. Misal 4 meter gitu. Baru tambah 4765.
itu konstanta juga. Kalau yang 30 derajat, kalau yang 35 derajat sama L-nya panjang sama dengan 1,428 konstanta kali tingginya berapa antar lantai sama 4 tambah 4905. Itu 35 derajat. Ini contoh nih sebelah kiri nih. Bila sebuah tinggi lantai gedung 4 meter, berapa panjangnya eskalatornya kalau 30 derajat? Tuh. Kita pakai rumus pertama tadi. 1,732 kali 4000 mm ya. Tambah 4765 sama dengan dikali-kali 11,693. 11.693 berarti 11 meter. Itu panjangnya tadi kalau dengan 30 derajat dan tinggi bangunannya antar lantai 4 meter, 11 meter. Nah, sebetulnya kita berarti dimasukkan tingginya doang gitu ya? Dimasukkan Gimana? tingginya dan lainnya juga udah ditentukan, kayak konstantanya itu udah ditentukan nggak sih? Iya, udah ditentukan. Jadi dikalikan dulu dengan konstantanya, baru ditambahkan dengan konstanta yang baru. Jadi cuma tinggi doang, bener. Tinggi lantai-lantai. Sesimpel itu bagi yang mau belajar eskalator. Kita belajar rumah dan desain aja kali ya. Iya. Aduh, di tengah Bu Pera. Bu Pera. Rumah aja pusing. Oke, nah ini ada perhitungan lebih rumit lagi. Jadi kita nggak mesti dalam-dalam banget ya. Jadi perhitungannya itu ada total jarak yang ditempuh, berapa panjang lintasannya sih, mirip kayak tadi. Terus itu yang sebelah kiri tuh, yang tengah jumlah anak tangganya sih berapa biji? Kalau misalnya tadi dengan 30 derajat, panjangnya tadi jadi 11 meter, berapa banyak sih anak tangganya? Gitu. Jadi sisi miringnya yang dicari. Nah, terus berat totalnya tuh, tadi tengah, sekarang sebelah kanan nih, berat total dari step-step tangganya. Gitu. Jadi dengan banyaknya jumlah step tadi ya dihitung juga berapa jumlahnya, bebannya, kan gitu kan? Beban total dari step tangga itu. Jadi ini tadi tentang berapa panjangnya. Nah, sekarang ini dengan lebih dalam lagi. Tapi sebenarnya saya jujur sih nggak pengen lebih dalam lagi. Teman-teman ada yang mau belajar nggak kira-kira ini? Lebih dalam tentang ini? Up sih, Mas. Ya, up deh. Up deh. Berturu. Kayaknya masih belum pikiran ke sana. Oh. Ampun DJ. Tapi nggak apa-apa. Ini demi Bu Pera ini. Cocok kan, guys? Cocok. Yang penting kita paham aja sih sebenarnya teorinya gimana. Kita paham sih. Bener. Oke. Nah, itu teori lagi ada nih. Tadi berat step tangganya, ada juga sekarang berat penumpangnya dihitungnya. Ada langkah-langkahnya di situ. Terus handrail tadi, ingat nggak handrailnya kan? Yang tadi yang iya. Itu juga dengan panjang sekian berapa beratnya. Ya kan, terus rantainya juga. Jadi intinya ini untuk orang konstruksi dari si mesin dari si eskalator tadi lah ya. Kalau mau lebih dalam. Ya, itu hitungnya tadi ini Mi. Kayaknya kita hanya butuh berapa panjangnya aja deh, itu aja lah. Gak usah Yang di kita hitung awal tadi beratnya. nggak sih ya? Cocok yang lain juga gitu lah kayaknya, kalau udah dalam kayaknya nggak Iya dapat sih. ya. Mana nih bro Turu ini? Kok nggak ada kameranya nih? Tunjuklah muka gantengnya bro. Oke, next. Nah jadi setelah kita udah tahu Keberatan dia tuh, kalau ada videonya itu. nggak apa-apa, berat nggak apa-apa, dipikul nanti. Kan kami nggak tahu berat. Oke, nah jadi kalau udah tahu tuh semua alat-alatnya, terus cara ngitungnya dan sejarahnya ya kita tahu lah, ngerawatnya sedikit banyak kita harus tahu lah, ya kan? Kayak merawat tubuh lah ya, harus sampoan gitu ya. Iya. Nah jadi yang pasti itu harus dilakukan sama yang oleh ahlinya, serahkan pada ahlinya. Tunggulah kehancuran bila tidak diserahkan pada ahlinya, benar nggak sih? Nah baru terus menggunakan peralatan yang cocok, suku cadangnya, terus menggunakan secara sistematis dilaksanakannya. Itu yang memang udah orang maintenance lah ya. Oke. Dia ahlinya lah, dia ahlinya sebenarnya ya. Benar. Nah jadi ini tadi mungkin yang si Ajis lihat ya di. Nah ini. Abang ini juga bukan nih, gak ngerti bukan ya. Oh ini si Bambang ini, bukannya itu Bambang gitu. Nah,
di maintenance itu apa sih fungsinya di maintenance? Ya pasti untuk menambah lifetime gitu ya. Jadi standarnya kalau di maintenance secara bagus tuh sekitar 30 sampai 40 tahun. Ya kan? Itulah tadi. Terus kalau nggak dirawat bisa jadi cuma 5-6 tahun, rugi banget ya kan? Investasi besar. Terus dirawat sekedarnya cuma 8-10 tahun. Padahal nggak mahal-mahal banget sih. Kalaupun maintenance tuh lifetime-nya lebih bagus. Per tahun tuh cuman kalau kita di sebelah kanan tuh cuman 3% ya Dari untuk full harga. maintenance. Dikit Karena ini kan kan ya, Bang? macam ini juga kan, Mas. Macam kereta sama rantinya itu, gear sama rantinya harus sering kasih oli. Kalau enggak ya itulah macet-macet dia gitu ya, Mas. Bener. Sama dia. Nah, jadi cuma 3% ya kalau full maintenance. Kalau itu cuma 2% ya dari oil grease tadi yang betul kata Jis. Jadi cuma 5% lah ya. Sebenarnya nggak rugi-rugi banget. Itu per tahun ya, Mas. Ya kan? Dia maintenance kalau nggak ada trouble kan. Gitu. Jadi maintenance penting lah ya. Berikut juga kendaraan kita juga gitu. Itu OG, nih. Nah, Oji. Oh, itu Oh. OG maintenance, yang full maintenance itu apa sih? Oh gini, kalau full maintenance tuh kan Kayaknya tadi di slide selanjutnya ada deh. ada ya. Kita lihat dulu. Itu. Nih. Oh iya itu. Jadi full maintenance itu dari perawatan itu ya semuanya berkala. Per 6 bulan, per 3 bulan, atau per setahun gitu. Jadi semuanya dicek dari pelumasannya, dari disetel kembali rantai-rantainya, bagian-bagian yang tadi memang sudah agak merusak atau baling gitu kan. Ada yang macet enggaknya, terus dites lagi per tahunnya bagaimana gitu. Jadi itu full maintenance semuanya, se-oilnya juga. Nah, kalau yang masuk tadi yang kedua tadi kan oil grease aja. Itu juga berkala, tapi dia untuk pelumasannya aja. Sama yang sesederhananya aja lah dicek. Mungkin relatif lebih waktunya, range-nya lebih sedikit lebih cepat daripada yang full tadi. Tuh, tapi tetap harus ada perawatan supaya sampai berapa tadi 30 sampai 40 tahun ya? 30 sampai Iya, 40 tahun kan cukup lama. Mahal kok ya karena harganya kan? keselamatan nomor Gimana? satu nggak sih? Bener. Daripada ada kejadian-kejadian kayak di TV itu ya. Iya, tanggung jawab lagi dari pihak yang pengelola. Serem lah pokoknya. Tapi cakep nih kayaknya nih gambar sebelah kiri atas nih. Seneng saya lihatnya gambarnya. I Keren ya kan know, eskalatornya. I know. Great. Oke. Nah, itu tadi. Jadi habis sampai tadi perawatan aja. Jadi memang apa sih yang dilanjutkan setelah perawatan kan nggak ada. Perawatan tadi itulah untuk menjaga dari Kedepannya safety, gimana? menjaga dari si eskalator tadi dari segi waktunya, lifetime-nya, terus keselamatannya. Jadi ujung-ujungnya adalah perawatan. Barang bagus pun tanpa ada perawatan juga akan cepat rusak, bener ya? Rusak. Benar. Jadi Mau ini, seberapa mahal pun itu rusak nggak? iya, macam HP kalau dibanting-banting aja nggak dirawat ya jatuh-jatuh ya cepat rusak ya. Ya guys ya. Benar. Jadi Panjang juga ya Pak ya. iya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita ngerti nih tentang eskalator tuh kalau kita tuh grup elemen ya Mi ya. Elemen bro gitu. Jadi itu ya mudah-mudahan bisa ngerti lah ya. Saya pun juga sama-sama belajar. Gila, Ya. paham. Berarti nanti kalau ditanya Bu Pera kita udah bisa jawab. Ya sedikit banyak gitu. Siap bro. Tolong gimana bro? Halo bro. Suaranya mati dia. Oke. Yuk. Oke, jadi ya mudah-mudahan kita nanti kalau ada pertanyaan dari Bu Pera kita bisa jelasin lah ya. Udah mulai. Iya. Karena sejauh ini dari file PPT-nya pun udah jelas kok sama Bapak yang jelasin tadi. Mantap. Aduh, jadi Mantap. malas saya. Grup elemen. Oke lah Pak ya. Makasih banyak ya Pak ya. Ya udah malam. Makasih Mas Yo. Iya udah ya kan. Udah ada bayang-bayangnya. Udah bisa dibayangin sih gimana bentukannya, gimana perawatannya, gimana apa bagian-bagiannya udah bisa dibayang. Oke lah. Mudah-mudahan bisa jadi ilmu untuk kita ya tambahannya selain jadi seorang arsitek nanti insya Allah ya. Amin ya. Amin untuk semuanya itu ya. Ya, amin. Kita aminkan aja.
Jadi gimana Udah nih? deh, Kita capek pamit ya. tutup ya. Aku thanks ya guys buat Pak, teman-teman ya. kami ya makasih. Dadah Pak ya. Ya, Makasih banyak ya. Assalamualaikum semuanya. Makasih. Oke. Yo, makasih Assalamualaikum, Mas. Yo, guys. makasih Mas. Waalaikumsalam. Selamat malam bro. Malam. Oke. Bye. Bye bye.